Oke, tentukan berapa mol NaOH yang dibutuhkan untuk menetralkan. Jadi bukan secara teoritis, ya, tetapi yang reaksinya. Jadi di sini kan diketahui 0,4 ini, ada yang diketahui ini. 0,4613 gram sampel antabus bereaksi dengan 34 ini. Gitu ya. Jadi kita saya tulis di papan tulis, bisa dilihat nggak ya? Lihatnya berarti saya di pin. Ini harus stop screen dulu ya kalau nulis di papan tulis. Jadi ini kan reaksinya tadi harus nulis besar-besar ya. Kelihatan tulisannya? Kalian bisa baca? Nggak kedengeran, Bu. Suaranya nggak kedengeran, Bu, kecil sekali. Oh, saya besarin. Harus pakai speaker ya. Reaksinya kelihatan? Ada sompak? Tidak, Bu. Terlalu ke Blur, atas, Bu, Bu. tulisannya. Tulisannya terlalu ke atas. Iya. Iya, Bu. Terus blur, Bu. Berarti nggak bisa pakai papan tulis ya. Susah ini. Saya nulis pakai note-nya aja. Iya, Bu. Terus silo juga Bu karena pantulan cahaya, Bu. Iya. Jadi saya tulis pakai ini aja ya. Di whiteboard-nya ini saya tulis jadi reaksinya H2SO4 itu kita reaksikan dengan NaOH sehingga akan membentuk tulisannya kurang ini ya. Soalnya nulis di layar. Membentuk Na2SO4 tambah H2O. Itu H2O-nya ada 2. Kemudian tadi di soalnya tadi 0, jadi apa yang diketahui 0,4613 gram bereaksi dengan saya bisa dibantu bacakan ininya ya. Supaya saya bisa tulis. Oke. Papannya tadi mana nih? Ya. Berapa tadi apa yang diketahui? Ada yang bisa bantu saya? Josie sudah sembuh? Diketahui. Sampelnya berapa, Josie? Vivit berapa? 0,02 Jadi berat sampel 0,02 5 00 Bu. gram. Ya, Bu. Kemudian volume NaOH. Volume NaOH berapa? 1 liter. Bukan. 1000 mili, Bu. Bukan. Ini soal. Ini loh. Oh. Diketahui. Oh, salah. Kamu tadi lihat itu dari mana? Oh, ini loh. Gimana sih? Ini 0,4613. Ini loh sampelnya 0,4613 gram bereaksi dengan 0,4613. Kamu baca soal yang mana toh itu, Josie? Kenapa jadi penghapus pennya? Astagfirullah. Kalian bisa lihat nggak? Bisa, Bu. Jadi tadi berapa? 0,4
0,4613 gram. 613 gram. Terus volume NaOH berapa? Volume NaOH 34,85. 34,85 mililiter. Kemudian konsentrasi NaOH tadi berapa? 0,02500 M. Yang di situ ya. Yang di soalnya tadi 0,025. Oke. Jadi N dari NaOH itu sama dengan 0,02500 M. Ya. Nah, maka kita pakai rumus untuk menghitung molnya. Kan kita tadi sudah saya jelaskan. Jadi M itu sama dengan jumlah mol dibagi dengan volumenya. Kan gitu. Jadi kalau kita mau menghitung jumlah molnya, maka kita bisa hitung di sini jumlah mol. Kalian bisa lihat ini berarti 0,025 mol per liter dikali atau kita pakai mililiter supaya mudah. Ini mililiter, ini juga mililiter karena sama-sama 1 mol sama dengan 1000 dan 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Kan begitu ya? Berarti kita kali di sini 34,85 mililiter. Kenapa saya buat seperti ini? Jadi supaya kita mudah menghitungnya. Kita tidak usah mengubah volume NaOH menjadi liter. Saya lebih suka daripada angkanya pecahannya menjadi lebih kecil, lebih sering mengubah ini jumlah mol NaOH-nya ini. Ini kan pertanyaan jumlah mol. Sini ya. Kembali sini nggak bisa. Dari NaOH-nya 0,05. Ini sama dengan berapa? Bisa ditambah sini. Sama dengan berapa ini? Kalian bisa hitung? 0,025 dikali 34,85. 7125. 0,87 milimol. Kan begitu ya? Nah, ini adalah jumlah mol NaOH. Jadi bukan kalau yang dikerjakan Vivi tadi itu bisa dilihat ini reaksinya bisa? Kalian bisa lihat? Bisa, Bu. Kelihatan ya? Oke, sekarang saya kembali ke tugasnya Vivi tadi. Saya stop screen. Terus screen in. Ini tadi punyanya Vivi. Jadi kalau yang ini secara teoritis dari reaksi tersebut. Nah, jadi jawabannya ini teoritis. Jadi kita bukan menghitung teoritis ya, kita menghitung sesuai dengan yang ada di reaksi tadi, seperti yang di ini tadi, gitu ya. Jadi bukan jawabannya. Jadi kalau salah F, maka salah seterus sampai ke bawah, gitu. Nah, jadi pemahamannya harus benar dulu di atas, gitu ya. Oke, jadi pertanyaan E yang dimaksud dalam pertanyaan itu ini whiteboard. Nah, yang pertanyaan E itu jawabannya ini, ya. Berarti jumlah mol NaOH 0,0812 milimol yang dibutuhkan untuk menetralkan. Jadi baca soalnya baik-baik. Yang dibutuhkan untuk menetralkan asam sulfat yang dihasilkan. Bukan secara teoritis ya, tapi sesuai yang dikeluarkan tadi yang dihasilkan. Paham nggak? Oke, sekarang yang F, berapa jumlah milimol H2SO4?
Maka kita tulis di sini. Jadi yang F itu jumlah mol H2SO4, berarti kalau lihat kesetaraan reaksinya 1 mol H2SO4 setara dengan 2 mol NaOH. Maka 1 banding 2 kali mol dari NaOH, 0,8712 milimol. Berapa itu? Berarti setengahnya 0,4. Ini maaf jelek karena menulis di layar ya. 4,3, sisanya 0,5, 2 ya. Gitu ya? 3 milimol. Itu ya? Ya. 0,435. 35. 0,4. Kemudian 36. Kemudian FG. Yang G itu pertanyaannya apa tadi? Yang G berapa mol tiuram yang bereaksi? Jadi berapa mol tiuram yang bereaksi? Yang G. Nah, kita tadi sudah tahu 1 mol tiuram setara dengan 4 mol H2SO4. Jadi jumlah mol tiuram, ini tulisannya jelek banget karena di layar. Berarti 1/4, kan 1 banding 4 kan tadi ya. 1 mol tiuram setara dengan 4 mol asam sulfat dikali 0,436 milimol. Jadinya berapa? 0,1. 0,1 berapa? Saya hitung. 0,109. 0,109 milimol. Nah, ini tiuram. GH. Yang H itu pertanyaannya MR ya. Benar nggak? Tentukan berat molekul. Nah, ini kan kalian bisa hitung ya. Berapa berat molekulnya? Tiuram? MR 296. berapa? 296. 296 gram per mol. Gitu kan? Ya. GHI. Pertanyaan I apa? I berapa gram tiuram di sulfida yang bereaksi. Jadi kita menghitung berapa gram tiuramnya. Ya, kita kan sudah dapat molnya. Ini ya, molnya tiuram sudah dapat. Kita untuk mencari gramnya berarti massa tiuram yang bereaksi itu sama dengan tadi 0,109 milimol kita kali dengan MR-nya 296. Tapi ingat ini satuannya milimol ya, berarti saya di sini juga harus pakai miligram per milimol. Jadi satuannya harus sama. Jadi biasakan kalau menghitung satuannya dimasukkan supaya kita bisa mengeliminasi kalau ada kesalahan perhitungan karena tidak masukin satuan. Sehingga kita dapat miligramnya. Oh sorry, ini kehapus ke garis. Itu ya. Ini berarti sama dengan berapa? 32,64. 32,64 miligram. 64, Bu. 364. 32,264. Oh, 264. Oke. Kemudian HIJ. Yang J itu adalah menghitung persennya. Jadi persen dalam suatu senyawa itu adalah berat sarut dalam suatu, jadi berat tiuram dalam sampel gitu. Berarti di sini
32,264 miligram dibagi dengan berat sampelnya tadi. Tapi ini kan dalam gram. Kita ubah menjadi miligram. Berarti 461,3 miligram dibagi 100%. Dapat berapa? Ayo dibantu hitung yang lain. Berarti 3226,4 dibagi 461,3. 6,99. Ya, jadi jawabannya 6,99%. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi 1 mol tiuram, soalnya kalau saya baca C10H20N2S4 panjang ya, jadi saya singkat menjadi tiuram. Ya, jadi 1 mol tiuram ini setara dengan 4 mol SO2 setara dengan 4 mol H2SO4. Gitu loh. Makanya 4-nya dari situ. Tapi karena 1 H2SO4 setara dengan 2 mol NaOH, jadi kesetaraan reaksinya jadi 8. Kenapa ini ada 1/8 di sini? Karena kesetaraan reaksinya menjadi 8. Saya tuliskan lagi ya. Jadi ini sudah saya hapus. Ya. Papan tulis digital. Oke, saya tulis ini kesetaraan reaksinya. Jadi 1 mol tiuram itu setara. Tanda setara, ini susahnya pakai komputer. Ini saya panjang ya. 1 mol, bisa dilihat ini yang setara dengan 4 mol SO2 setara dengan 4 mol H2SO4 dan setara dengan 8 mol NaOH. Nah, pertanyaannya dari mana Ibu ini 8? Kan kita sudah tahu tadi reaksinya. 1 mol H2SO4 setara dengan 2 mol NaOH. Jadi kalau asam sulfatnya ada 4 mol, maka NaOH-nya 8 mol. Paham? Ya, gitu. Itu yang menyebabkan Vivit itu menjawab di sini 1/8. Jadi perbandingan mol tiuram dengan ini 1/8. 1 mol tiuram setara dengan 8 mol NaOH. Makanya 1/8 di sini. Sudah jelas? Ada yang mau tanyakan lagi?